Halo teman-teman, selamat datang di podcast Rafa Vindel. Kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat keren dan hebat gitu ya, yang gagah pokoknya. Eh, Dimana kali ini kita akan membahas perihal mahasiswa yang menggunakan tugas mereka yang atau mengerjakan tugas mereka menggunakan platform AI itu. Dimana ya platform AI tersendiri itu sangat sudah banyak ditemukan seperti ChatGPT, Claude, Poe, atau Gemini gitu. Adapun AI yang terbaru kali ini Scopus banyak digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas skripsi gitu oleh mahasiswa akhir. Dan di episode kali ini saya kedatangan tamu yang sangat keren, Mas Padel. Terima kasih udah mau mampir main-main ke podcast Rafinel pada episode kali ini. Baik, terima kasih juga Mas Fatih telah mengundang saya untuk berdiskusi. Oke, jadi teman-teman, kali ini itu kan banyak sekali gitu contoh-contoh atau kasus-kasus yang terjadi pada mahasiswa-mahasiswa di era sekarang gitu ataupun di generasi sekarang, di mana si mahasiswa ini tuh mengerjakan tugas mereka dalam bentuk AI 100% tanpa ada ide karya mereka sendiri gitu. Adapun pembahasan-pembahasan mereka yang dilakukan atau dikerjakan lah untuk apa namanya tuh untuk mengerjakan tugas-tugas proposal seperti skripsi, jurnal, banyak sekali banyak sekali terjadi gitu kecurangan-kecurangan yang terjadi atau ditemukan oleh dosen tersendiri gitu ataupun yang memberi tugas-tugas apapun dalam bentuk video kah atau teks atau perizinan atau apapun itu sudah banyak sekali dibuat oleh AI gitu menggunakan AI itu sendiri gitu. Uh, oke, langsung saja kepada Mas Padel. Saya ingin bertanya nih perihal awal dulu ya, di mana ditemukan uh, ditemukan pada era sekarang itu mahasiswa itu banyak sekali menggunakan tugas mereka dengan AI gitu karena pada zaman sekarang ini kan sudah serba gampang lah ya, istilahnya serba gampang karena ada platform-platform tersebut, terus teknologi teknologi di zaman sekarang kan sudah berkembang sangat pesat gitu. Bagaimana sih uh, menurut Mas Fadel sendiri atas perihal itu atau bisa berikan pendapat gitu pada kejadian atau kasus-kasus tersebut? Memang menurut saya ini AI itu sebenarnya baik ya untuk kita tuh gitu. Karena AI itu bisa mempermudah kita dalam segala hal, terutama untuk mengerjakan tugas bagi para mahasiswa gitu kan. Dimana di saat mahasiswa kebingungan untuk mengerjakan tugas, untuk mengerjakan ya apapun itu, mereka bisa menggunakan AI untuk memecahkan soal-soal itu gitu kan. Namun lebih baiknya gitu kan, selain dari AI, mereka tuh bisa secara diri mereka sendiri gitu, Betul. jangan penuh oleh AI. Oke. Jadi mungkin karena di era sekarang itu kan banyak sekali lah ya tantangan-tantangan gitu. Tantangan-tantangan terhadap mereka yang menggunakan AI yang 100% tetapi paham dengan isi AI tersebut atau jawaban mereka yang dijawab oleh AI gitu. Nah, bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut atau solusi untuk para mahasiswa di era sekarang dalam hal itu gitu, Mas? Ya, untuk cara memahami mereka untuk memahami jawaban dari AI itu, mereka harus mencari dulu sumbernya itu. Apakah AI ini ngambil dari sumber manakah gitu. Nah, di saat setelah AI itu menjawab, mereka harus mencari lah sumbernya dari mana, terus apakah itu betul atau tidaknya. Nah, itu mereka yang bisa untuk dapat memahaminya gitu. Jadi AI itu kan kita tidak jangan terpaku oleh mesin ya, karena Betul.
suatu saat mesin pun bisa ya salah gitu. Jadi kita harus boleh minta bantuan dari mesin, tapi kita juga harus mencari sumber faktanya gitu. Oke. Bagaimana, apakah ini betul atau tidak gitu. Oke, Mas Fadel. Eh, dan banyak terjadi, Mas, di era sekarang itu mahasiswa kebanyakan melakukan presentasi mereka dan saat melakukan sesi tanya jawab terhadap penugasan mereka itu eh, menggunakan pengulangan gitu, Mas. Jadi misalnya ada yang bertanya nih soal si sesi tanya jawab tersebut, bagaimana sih cara kita menghadapi AI atau teknologi yang sangat pesat di zaman sekarang. Tapi saat kita melakukan diskusi tersebut atau sesi tanya jawab tersebut itu ada pengulangan seperti kita harus minta soalnya kembali dalam bentuk teks gitu, Mas, kepada si apa ya itu si mahasiswa yang bertanya ini kepada yang presentasi gitu, Mas. Nah, bagaimana menurut Mas Fadel terhadap hal tersebut gitu? Bagaimana cara menanggulangi atau apa ya namanya, memberikan solusi lah terhadap hal-hal tersebut gitu? Oke, jadi kalau menurut saya itu di saat kita presentasi lalu ada sesi tanya jawab itu bagus, sangat bagus. Di mana kita itu diasah untuk berpikir gitu kan, berpikir secara ya diri sendiri gitu, apa yang kita pahami gitu. Namun di era zaman sekarang memang rata-rata itu di saat presentasi mencari jawaban tuh pengen yang instan gitu kan melalui AI. Nah, jadi ya ada disangat sayangkannya juga gitu kan kenapa harus pakai AI gitu. Padahal kan kita bisa menjawab secara diri sendiri dengan karya sendiri gitu kan, pikiran sendiri. Ya kalaupun emang pertanyaannya sulit gitu terus kita belum paham, oke lah nggak apa-apa kita minta bantuan dari AI. Namun ya kembali lagi kita harus mencari sumbernya dulu, itu benar nggak sih gitu jawabannya. Jangan sampai kita menjawab tapi taunya itu jawaban nggak nyambung atau Betul, gimana betul, betul. gitu. Jadi mungkin tidak menutup kemungkinan lah ya untuk soal-soal berikut atau apa ya namanya tuh pertanyaan sesi tanya jawab saat presentasi, tetapi dilakukan menggunakan jawaban dengan bantuan AI gitu. Mungkin tidak masalah seperti itu ya, Mas. Betul, tidak masalah. Eh, Oke ya, mungkin untuk saat ini kepada mahasiswa-mahasiswa akhir yang sedang berjuang nih, Mas. Mereka kan sedang mengerjakan proposal skripsi ataupun jurnal artikel lah ya, yang ditugaskan oleh dosen untuk apa namanya tuh, untuk menyelesaikan gelar sarjana mereka Betul. gitu. Nah, kebanyakan di era sekarang ini eh, karena pengembangan AI itu udah sangat cepat gitu. Jadi apa-apa serba instan, apa-apa serba cepat, tidak harus mikir lah dulu atau tidak memikirkan membangun karya idenya untuk menyelesaikan tugas proposal skripsi itu secara instan gitu. Nah, saya ingin menanyakan Mas soal bagaimana sih cara mengecek keaslian si proposal itu atau artikel jurnal yang mereka kerjakan pada saat ini yang sedang mengerjakan tugas skripsi tersebut. Eh, Cara mengeceknya bagaimana sih Mas keaslian si proposal skripsi tersebut atau jurnal artikel tersebut, Mas? Baik, cara melihat keaslian atau tidaknya itu kita menggunakan sebuah sistem plagiarisme itu. Jika proposal yang dibuat itu ternyata plagiatnya tuh persentasenya tuh di atas 50%, otomatis kelihatan dia menggunakan AI atau menggunakan ya dari mana lah gitulah, platform mana gitu. Dia tidak menggunakan pikiran dia sendiri. Dia tidak memiliki sebuah karya dia sendiri gitu kan. Lalu di saat memaparkan sebuah proposalnya itu, dia pasti kebingungan. Kenapa kebingungan? Karena dia tidak mengetik gitu, atau kalau di buku tulis dia tidak menulis gitu. Jadi dia lupa lah apa sih gitu ini yang bakal dibahas tuh gitu kan.
lalu dia tidak memahami gitu isinya tuh apa, karena dia cuman copy paste aja dari AI terus dimasukin sama dia, dijadikanlah proposal seperti itu. Oke Mas, oke jadi kan perihal si eh, pengerjaan tugas proposal skripsi ini ataupun jurnal artikel ini kan banyak sekali lah ya ketidakaslian atau adapun yang keasliannya. Cuman kebanyakan pada era sekarang itu banyak yang pure AI sama sekali ya Mas. Ah, nah, perihal mahasiswa nih Mas yang pure AI nih 100% misalnya 100% AI. Dia mengerjakan AI entah itu dari judul, bab, pembahasan AI sampai akhir. Nah, tetapi si mahasiswa ini tuh paham gitu dengan isi si pembahasan tersebut bagaimana Mas menurut Mas? Ya kalau menurut saya, kalau mahasiswa itu udah menggunakan AI tapi paham, itu lebih bagus malah. Karena dia berarti selain apa ya, menggunakan AI itu dia mempelajari dulu gitu. Ini isinya bagaimana sih, betul nggak gitu kan? Terus nyambung nggak sih sama apa yang diberikan, soal yang diberikan oleh dosennya, terus masuk nggak sih ke tema yang dia buat gitu. Tapi menurut Mas Fadel kalau seperti itu mungkin adil nggak sih atau curang nggak sih kalau mengerjakan dalam bentuk AI pure 100% tapi si mahasiswa itu paham tapi AI 100% tanpa ada karya ide mereka gitu. Menurut Mas sendiri gimana terhadap hal itu gitu? Kalau menurut saya sih memang ya bisa dibilang itu curang karena dia apa ya 100% kan menggunakan AI. Namun di sisi lain ya kita menghargai karena dia mau menghafal gitu kan, mau memahami apa isi jawaban dari AI gitu kan. Seperti itu. Tuh, mungkin untuk pada mahasiswa di zaman sekarang itu kan sangat baik lah ya menggunakan AI udah paham tetapi setidaknya walaupun mereka menggunakan AI tetapi paham dengan isi pada jawaban tersebut itu sangat baik namun eh, apa namanya tuh tidak pure 100% dari karya ide mereka gitu Mas. Eh, apa lagi ya? Dalam hal ini juga eh, si mahasiswa itu memang diperbolehkan untuk menggunakan AI dalam hal bentuk apapun, dalam hal pengerjaan apapun itu sangat baik. Tetapi apa sih Mas perbedaan Mas dulu nih waktu kuliah sampai di era sekarang perbedaannya bagaimana sih Mas? Kan kalau dulu itu eh, mereka mencarikan jurnal artikel atau membuat sidang proposal skripsian itu kan sangat susah lah ya dibandingkan di era sekarang. Apa sih Mas perbedaan eh, generasi dulu dengan generasi sekarang saat mengerjakan tugas tersebut gitu Mas? Uh, kalau dulu saya itu membuat sebuah skripsi, sebuah proposal itu sampai kita tuh susah untuk tidur tuh gitu. Karena kita mencari referensinya itu, mencari jurnalnya itu kemana gitu. Sampai kita datang ke beberapa toko, ke beberapa apa itu tuh Unif lah ya. ya kayak universitas lain gitu kan, kayak Betul perpustakaan gitu. betul. Kita mencari nih buku-bukunya itu, referensinya itu. Namun di zaman sekarang saya lihat mahasiswa tuh kayak mudah gitu, cukup tinggal mengetik, setelah itu udah muncul semua gitu kan. Tuh. Itu sangat luar biasa sih menurut saya. Jadi ya sangat disayangkan juga sih buat generasi sekarang karena terlalu instan lah bagi saya tuh gitu kalau menggunakan AI itu. Tetapi setidaknya mungkin untuk di era sekarang memudahkan lah ya Iya, betul, kepada memudahkan. mahasiswa-mahasiswa di era sekarang gitu Mas. Jadi mahasiswa sekarang tuh tidak bisa merasakan seperti kita gitu sampai Betul. nangis lah, sampai susah tidur, mata bengkak gitu. Betul Aduh. betul betul. Eh, mungkin eh, ada kesan pesan gitu Mas untuk mahasiswa sekarang gitu yang sedang mengerjakan tugas-tugas
proposal skripsi mereka, jurnal artikel mereka yang sedang kerjakan untuk mendapatkan gelar sarjana mereka gitu, Mas. Mungkin bisa disampaikan, Mas, secara langsung gitu, Mas. Baik, Bu. Kalau pesan dari saya untuk para mahasiswa nih, kalian harus tetap semangat gitu, jangan mudah menyerah dan jangan terlalu apa ya, dibawa pusing gitu kan. Jangan terlalu stres gitu mengerjakannya. Kalian cukup dengan apa yang kalian pahami, lalu kalian cantumkan lah. Jika emang kalian sudah kepentok banget nih untuk berpikir, udah lelah, udah apa, kalian bisa meminta bantuan AI gitu kan untuk menambahkan gitu. Jadi jangan sampai semuanya itu menggunakan AI karena nanti takutnya kalian oleh dosennya kena plagiarisme Plagiarisme. itulah gitu. Mungkin gitu sih pesan dari saya. Oke ya teman-teman, jadi sangat baik lah ya untuk penjelasan atau jawaban gitu dari narasumber kita pada episode kali ini, di mana si perkembangan zaman sekarang dengan zaman dulu itu sangat berbeda lah ya teman-teman. Di mana yang dulu itu emang harus kemana-mana si mahasiswa itu harus nyari ke univ-univ lain lah, referensi ke perpus-perpus besar lah, sampai pun ada juga yang tidak bisa tidur sampai berhari-hari lah. Perbedaan dengan zaman sekarang itu sangat jauh. Sekarang tinggal ada AI, masukin kata kuncinya, beres jadi. Beda dengan zaman dulu yang sangat sulit sekali lah untuk dikerjakan gitu. Oke teman-teman, mungkin pada episode kali ini kita cukup akhiri sampai sini dan saya ingin mengucapkan terima kasih Mas Fadel sudah Baik, meluangkan waktunya sama-sama. ke podcast Rafa Final ini. Mungkin sekian dari kita di sini. Oke, sampai jumpa teman-teman.